Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Indah Sentiana, NIM 049. Jadi, saya merupakan anggota kelompok dari kelompok 8 yang membahas tentang metabolisme lipid. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, anggota kelompok saya, yaitu Triksi dan juga Tika. Jadi, saya akan melanjutkan presentasinya. Nah, di sini terlihat ada kata-kata bahwasanya mayoritas kolesterol bebas berada dalam membrana plasma. Nah, untuk gambarnya itu nanti akan saya taruh di sini, bisa kalian semua lihat. Nah, selanjutnya itu jaringan yang memiliki kebutuhan kolesterol yang besar seperti korteks adrenal mempunyai banyak reseptor LDL pada permukaan selnya. Nah, dalam kelenjar adrenal, kolesterol digunakan untuk sintesis hormon-hormon steroid. Nah, salah satu hormon seperti itu yaitu kortisol atau hidrokortison, yang kesamaan strukturnya seperti kolesterol dapat dilihat sebagai berikut. Gambarnya itu di sini. Nanti gambarnya strukturnya itu akan saya taruh di sini. Nah, selanjutnya itu ada mobilisasi depot lipid. Nah, dalam hal ini triasylgliserol dihidrolisis oleh yang disebut lipase sensitif hormon dan asam lemak dilepaskan ke dalam peredaran. Nah, asam lemak yang tak teresterifikasi ini mengikat pada serum albumin lewat melalui peredaran menuju jaringan lain. Nah, dengan mengikat pada asam lemak, albumin memudahkan pemasukannya ke dalam peredaran serta meminimalkan reaksi deterjennya selama pengangkutannya. Nah, hidrolisis triasylgliserol menjadi monoasylgliserol dan asam lemak oleh lipase sensitif hormon bisa distimulasi oleh epinefrin, norepinefrin, steroid, adrenal, glukagon, serta hormon-hormon hipofisial yakni luteotropin atau prolaktin atau hormon luteinizin. Nah, selanjutnya itu beta lipoprotein dan alfa lipoprotein, samototropin, titrotropin, dan vasopresin. Nah, memang agak sulit ya kata-katanya, ya begitulah. Selanjutnya itu oksidasi asam lemak. Aktivasi asam lemak menyebabkan pembentukan bioester pada asam lemak dan CoA. Proses ini bersamaan dengan hidrolisis ATP menjadi AMP. Untuk asam palmitat, reaksinya adalah, nanti saya akan taruh reaksinya di sini. Selanjutnya itu nasib asetil CoA dari asam lemak yaitu ketogenesis. Nah, asetil CoA dioksidasi menjadi karbon dioksida melalui siklus asam sitrat sehingga mentransformasi energi tambahan pada molekul yang telah ditransformasi melalui beta oksidasi. Hanya dalam mitokondria hati, asetil CoA juga bisa diubah menjadi katon bodies. Nah, reaksinya itu strukturnya itu nanti akan saya taruh di sini juga, struktur dari asetil CoA, aseton, dan juga hidroksil butiran. Nah, selanjutnya itu lipogenesis. Ketika terdapat pasukan karbohidrat berlebih dari makanan, kelebihan karbohidrat ini diubah menjadi triasylgliserol. Orang-orang yang melakukan diet rendah lemak juga mengubah glukosa menjadi triasylgliserol untuk disimpan. Nah, orang-orang yang biasanya melakukan diet rendah itu lemak juga mengubah glukosa menjadi triasylgliserol untuk disimpan. Jadi lemak itu mengubah glukosa itu menjadi triasylgliserol yang nantinya untuk disimpan. Nah, hal ini melibatkan sintesis asam lemak dari asetil CoA dan esterifikasi asam lemak dalam produksi triasylgliserol. Proses ini disebut lipogenesis. Nah, jaringan lipogenesis utama yakni usus, hati, dan jaringan adiposa.
Selama menyusui, kelenjar payudara juga menjadi sisi utama lipogenesis dan menimbulkan permintaan tinggi akan pasukan glukosa terus-menerus untuk sintesis lipid pada susu. Nah, selanjutnya itu sintesis fosfolipid dan sphingolipid. Nah, fosfatidilkolin konstituen fosfolipid utama pada membran dan lipoprotein disintesis de novo dalam sel hati. Sintesis ini terjadi pada ER dan dihubungkan dengan sintesis triasilgliserol melalui 1,2-diasilgliserol. Nah, 3 senyawa yang terlibat khusus dalam sintesis fosfatidikolin ini yaitu kolin, kolin fosfat, dan sitidin difosfokolin. Nah, sekarang kan kita membicarakan tentang masalah lemak dan masalah lipid tadi kan. Nah, jadi masalah metabolisme lipid. Jadi tentunya di dalam metabolisme itu pasti pernah dan akan bisa juga mengalami gangguan. Nah, apa sih gangguan dari metabolisme lipid ini? Nah, gangguan dari metabolisme lipid ini itu ada tadinya itu kelebihan lemak, terus bisa juga hiperlipidemia dan juga defisiensi lemak. Nah, jadi sekianlah presentasi dari kami tentang mengenai metabolisme lipid. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah nonton dan memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.